Pernah nggak sih kamu merasa sangat yakin sama sesuatu, tapi ternyata kamu salah? Atau sebaliknya, kamu ragu sama keputusan kamu, ternyata itu pilihan yang tepat. Kita semua pernah mengalaminya. Kadang rasanya seperti jalan di tempat gelap. Kita pikir tahu arahnya, tapi sebenarnya tidak yakin 100%. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu kalau kita benar? Sebenarnya ada beberapa tanda yang bisa jadi kompas kita. Pertama, ketika keputusan kita sejalan dengan nilai-nilai yang kita pegang. Misalnya, kalau kamu orangnya jujur, maka ketika berbuat benar, hati kamu akan tenang. Kedua, intuisi. Tahu nggak? Intuisi itu bukan cuma feeling kosong. Dia adalah kumpulan pengalaman dan pembelajaran yang sudah terekam di otak kita. Makanya kadang kita bisa ngerasa sesuatu itu benar atau enggak. Ketiga, feedback dari lingkungan. Bukan berarti kita harus selalu nurut sama orang lain, tapi kadang perspektif orang-orang yang kita percaya bisa jadi cermin yang bagus. Tapi yang paling penting, kita perlu paham kalau benar itu nggak selalu hitam putih. Kadang ada area abu-abu, dan itu normal. Yang penting adalah kita sudah melakukan yang terbaik dengan informasi yang kita punya saat itu. Dan satu hal lagi, kesalahan itu bagian dari proses. Bahkan ketika kita salah, itu adalah kesempatan belajar yang berharga. Jadi jangan takut untuk mengambil keputusan hanya karena takut salah. Intinya, kepastian itu memang nggak selalu ada. Tapi kalau kita punya kompas internal yang kuat, nilai-nilai yang jelas, intuisi yang terasa, dan lingkungan yang suportif, kita bisa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Yang penting adalah terus belajar, terus refleksi, dan selalu terbuka untuk tumbuh. Karena sometimes being right is not about having all the answers, but about being willing to find them. Tetap lanjutkan menonton karena kita akan membahas beberapa poin penting terkait bagaimana kamu tahu kalau kamu benar. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin jarang kita pikirkan, tapi sangat penting dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana kamu tahu kalau kamu benar? Coba deh, berapa kali dalam sehari kita merasa yakin tentang sesuatu? Mungkin kita yakin sudah mengunci pintu rumah, yakin sudah mengirim email penting, atau yakin dengan pendapat kita dalam sebuah diskusi. Tapi seperti yang dikatakan filsuf Yunani Socrates, kebijaksanaan yang sejati adalah mengetahui bahwa kita tidak tahu apa-apa. Nah, ini menarik. Merasa yakin ternyata tidak sama dengan benar-benar mengetahui. Kita sering terjebak dalam apa yang disebut para psikolog sebagai illusion of knowledge, ilusi pengetahuan. Kita merasa tahu, padahal sebenarnya tidak tahu. Bertrand Russell pernah mengatakan, masalah dengan dunia adalah orang bodoh sangat yakin dengan dirinya, sementara orang pintar penuh dengan keraguan. Mari kita bicara tentang pengetahuan sejati. Pengetahuan bukan sekadar percaya pada sesuatu, tapi percaya dengan alasan yang tepat. Immanuel Kant mengajarkan kita bahwa pengetahuan sejati muncul dari kombinasi antara pengalaman dan pemikiran rasional. Jadi ketika kamu percaya bumi itu bulat, apakah kamu punya bukti dan pemahaman yang mendukung keyakinan itu? Bayangkan kamu sedang main tebak-tebakan. Kalau kamu menebak dengan benar secara kebetulan, apakah itu bisa disebut pengetahuan? Tentu tidak. Pengetahuan sejati membutuhkan pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk menjelaskan mengapa sesuatu itu benar. Pertanyaan pentingnya adalah, dari mana kamu tahu apa yang kamu tahu? Filsuf kontemporer Edmund Gettier membuat kita berpikir lebih dalam tentang ini. Dia menunjukkan bahwa bahkan keyakinan yang benar dan punya alasan belum tentu bisa disebut sebagai pengetahuan sejati. Misalnya, kamu yakin temanmu ada di kantor karena mobilnya terparkir di sana. Ternyata memang benar temanmu ada di kantor, tapi bukan karena mobilnya. Mobil itu dipinjam orang lain, dan temanmu naik transportasi umum. Dalam kasus ini, meski keyakinanmu benar, tapi alasanmu salah. Jadi, bagaimana kita bisa lebih bijak dalam menilai pengetahuan kita? Berikut beberapa cara yang bisa kita praktikan. Pertama, mulailah dengan kerendahan hati intelektual. Akui bahwa ada banyak hal yang kita tidak tahu. Seperti kata Einstein, semakin saya belajar, semakin saya sadar bahwa saya tidak tahu apa-apa. Kedua, biasakan untuk mencari bukti dan menguji asumsi kita. Jangan langsung percaya pada sesuatu hanya karena semua orang bilang begitu, atau dari dulu memang begitu.
Ketiga, buka diri untuk perspektif berbeda. Seringkali kebenaran tidak hitam putih, tapi memiliki banyak nuansa yang perlu kita pahami. Keempat, terapkan pemikiran kritis. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini masuk akal? Apa buktinya? Apa ada penjelasan lain yang mungkin? Kelima, jangan takut untuk mengubah pendapat ketika menemukan bukti baru. Seperti kata John Maynard Keynes, ketika fakta berubah, saya mengubah pikiran saya. Kita hidup di era di mana informasi begitu melimpah, tapi paradoksnya, justru semakin sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah mengapa penting bagi kita untuk memiliki fondasi yang kuat dalam menilai pengetahuan kita. Ingat, mengakui ketidaktahuan kita bukanlah tanda kelemahan. Justru itu langkah pertama menuju kebijaksanaan sejati. Seperti yang dikatakan Confucius, orang bijak adalah dia yang tahu apa yang dia ketahui dan tahu apa yang dia tidak ketahui. Nah, sekarang giliran kalian. Coba renungkan, seberapa yakin kalian dengan hal-hal yang kalian percayai? Apa dasarnya? Bagaimana kalian tahu kalau kalian benar? Pernah nggak sih kamu merasa sangat yakin tentang sesuatu, tapi ternyata kamu salah? Atau mungkin pernah berdebat dengan teman tentang suatu hal, dan kalian berdua sama-sama merasa benar? Pertanyaan, bagaimana kita tahu kalau kita benar? Ini sebetulnya lebih rumit dari yang kita kira. Di zaman sekarang, kita sering mendengar istilah kebenaran relatif, bahwa kebenaran itu tergantung sudut pandang masing-masing. Tapi benarkah semua kebenaran itu relatif? Mari kita pikirkan bersama. Kalau kita bilang semua kebenaran itu relatif, bukankah pernyataan itu sendiri adalah sebuah klaim absolut? Menarik kan? Ini seperti paradoks yang membuat kita berpikir lebih dalam. Sebetulnya, ada beberapa jenis kebenaran yang kita temui sehari-hari. Ada kebenaran matematis, seperti 2 + 2 = 4, yang tidak bisa dibantah. Ada kebenaran empiris yang bisa kita buktikan dengan pengamatan dan eksperimen. Dan ada kebenaran yang memang subjektif, seperti rasa makanan atau selera musik. Nah, disinilah peran keraguan menjadi sangat penting. Keraguan bukan berarti kita tidak percaya apa-apa. Justru keraguan adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam. Seperti kata filsuf René Descartes, dengan meragukan segala sesuatu, dia malah menemukan satu hal yang tak bisa diragukan, yaitu fakta bahwa dia berpikir. Jadi bagaimana cara kita mencari kebenaran? Pertama, kita perlu bersikap rendah hati dan mengakui bahwa kita bisa salah. Kedua, kita perlu berpikir kritis dan tidak langsung menerima segala informasi. Dan yang ketiga, kita perlu terbuka untuk berdialog dengan orang lain yang mungkin punya pandangan berbeda. Yang menarik, justru dengan mengakui keterbatasan pengetahuan kita bisa lebih dekat dengan kebenaran. Seperti kata Socrates, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa." Dan kesadaran ini justru membuatnya menjadi orang yang sangat bijaksana. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami momen di mana keyakinan kalian berubah setelah mendapat perspektif baru? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita tarik kesimpulan. Pertama, ketika keputusan itu membuat hati kita tenang dan damai. Kedua, saat pilihan tersebut tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang ketiga, ketika kita sudah mempertimbangkan segala konsekuensinya dengan matang. Yang terpenting adalah tetap mendengarkan suara hati dan akal sehat kita. Jangan terburu-buru, ambil waktu untuk merenung dan diskusikan dengan orang-orang yang kita percaya. Ingat, mengambil keputusan yang tepat itu proses pembelajaran. Kadang kita benar, kadang kita salah, dan itu semua bagian dari pertumbuhan diri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.